Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang baru sehingga kita dapat diberi kekuatan untuk bangun di pagi hari dan melakukan aktivitas di hari ini. Mari, sebelum memulai aktivitas pada hari ini, kita mengawali hari ini dengan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang Engkau berikan baru setiap hari. Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat beraktivitas di hari ini. Ya Tuhan, jikalau sebelum memulai aktivitas kami akan belajar dan merenungkan akan firman-Mu, kiranya Engkau yang menyertai kami supaya kami dapat paham betul apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini bertemakan, berikanlah kepadaku kuasa itu. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Michael Sandel, seorang profesor dari Harvard University, menulis buku yang menarik dengan judul What Money Can Buy. Sandel menyatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, pasar dan nilai pasar telah mendominasi dan mengatur hidup manusia tanpa pernah terpikirkan sebelumnya. Dimulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum, olahraga, seni, bahkan kehidupan keluarga dan hubungan personal. Semuanya kini sudah dibentuk oleh nilai-nilai pasar serta telah menggerus norma-norma kehidupan. Tanpa disadari, ekonomi pasar, market ekonomi, telah bergeser menjadi masyarakat pasar, market society. Sandel menekankan bahwa di zaman sekarang ini, nyaris segalanya bisa dibeli oleh uang. Setiap barang atau jasa ada harganya. Anda punya uang, Anda bisa mendapatkannya. Michael Sandel mengajukan pertanyaan penting. Apakah uang bisa membeli sesuatu yang seharusnya tidak patut dibeli oleh uang? Ia mengajak berpikir kritis sampai titik mana uang bisa digunakan sesuai fungsinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya bukan hanya masa kini saja bahwa uang dipahami bisa membeli apa saja. Ketika Filipus berhasil memberitakan Mesias kepada orang-orang di suatu kota di Samaria, banyak orang memberikan diri untuk dibaptis. Mereka menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang yang bernama Simon, tukang sihir yang terkenal di kota itu pun percaya dan dibaptis. Simon senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub
melihat tanda-tanda serta mujizat-mujizat besar yang terjadi. Apalagi saat Petrus dan Yohanes datang ke situ karena orang-orang Samaria itu belum menerima Roh Kudus. Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Simon si tukang sihir semakin terpesona melihat demonstrasi kuasa Petrus dan Yohanes. Simon dengan segera menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes agar ia pun memiliki kuasa yang sama untuk menumpangkan tangan kepada seseorang dan Roh Kudus turun atasnya. Petrus dengan sangat keras menegur Simon bahwa uang tidak dapat membeli karunia Allah. Uang tidak dapat dipakai untuk menyuap Tuhan. Kuasa dan karunia Allah tidak diperjualbelikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami di tengah dunia yang dinilai dengan uang. Maka orang berdesak, berebut, memaksakan diri untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Meskipun dengan menghalalkan segala cara. Uang menjadi kuasa yang tak terbatas di masa kini. Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Namun Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya tidak semua bisa dibeli dengan uang. Ada batas dari materi, ada batas dari sesuatu yang fana itu. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk mencari yang hakiki, untuk mengarahkan hati kepada yang kekal, yang tidak bisa dibeli oleh uang sekalipun, yaitu iman, percaya kepada Tuhan dan kuasa yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus memandang Engkau, mencari kebenaran-Mu dan hidup dalam kuasa-Mu. Berkati kami semua supaya kami boleh menyatakan kasih kuasa Tuhan di tengah dunia yang hidup dengan nilai-nilai dunia saat ini. Kami menyerahkan hidup kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, uang bisa membeli segalanya. Uang bisa memuaskan segala keinginan dan segala apa yang menjadi impian serta cita-cita kita. Namun sejatinya uang juga sangat terbatas karena tidak bisa membawa kita ke surga bersama dalam kemuliaan Allah. Oleh karena itu mari kita ingat untuk terus mengarahkan hati pandang kita hanya kepada Tuhan. Dunia memandang harta sebagai kuasa yang tak terbatas. Meskipun sejatinya harta duniawi itu fana dan sangat terbatas. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan. Mari kita terus percaya kuasa Tuhan atas kita melebihi segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.